mungkin yang sudah saya jelaskan tadi mungkin ini sudah pernah dibawa di atas, tapi saya mau bawakannya lagi. Yang kemarin sempat ikut pembekalan juga, pembekalan materi ini. Jadi kalau kita baca di situ di ayat itu kita lihat Yesus membuat sesuatu bisa. Yesus berbuat baik seperti itu. Maka tema yang ada ini adalah kasih yang luar biasa kasih. Nah, kasih ini juga silakan sebagai berbuat baik seperti itu. Kasih itu ya pasti kita berbuat baik. Pasti semua sudah pernah berbuat baik kan? Kita semua pasti berbuat baik walaupun kita berada, kita ditempatkan di kampus, di gereja, bahkan pun di rumah tangga, di keluarga, bahkan masih perbuatan baik itu selalu kita jumpai. Bukan saja kita jumpai, tapi kita juga melakukan seperti itu. Nah, tentu permasalahannya itu saat kita berbuat baik itu dikategorikan berbuat baik pada orang iman seperti itu. Biasanya kalau ditempatkan itu masalah-masalah di luar itu kita seringkali berbuat baik kepada orang yang padahal berbuat baik juga kepada kita. Itu bisa kita jumpai bahwa pasti pernah rasakan. Jadi kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita. Contoh saya tanya mungkin kepada teman-teman, pernahkah teman-teman berbuat baik kepada orang yang memuji teman-teman? Teman-teman berbuat baik pada orang yang memang teman-teman sudah jengkel, kesal. Jadi contohnya dalam teman itu kita sama-sama jengkel dengan dia. Nah, pernah kita berbuat baik sama dia? Itu pun pasti, tapi munafik pasti. Jadi sapa-sapaan, tapi itu cuma munafik sebenarnya. Itu pasti semua saya juga manusia wajar. Nah itu masalahnya. Jadi perbuatan baik itu kita sering lakukan, namun tidak secara esensinya tidak kita lakukan dengan baik. Nah dengan untuk menemukan kasih itu, perbuatan baik itu bagaimana mau dijalankan, namun hanya berbuat masing-masing. Jadi maksudnya kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, atau kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal saja. Ya, saya memilih berbuat baik kepada L daripada saya memilih berbuat baik kepada orang yang tidak saya kenal. Pasti bagi kita seperti itu pasti sering kali kita. Nah, itu masalahnya. Nah dari masalah ini kita baca nanti dari teks ini bahwa kasih melampaui sekat. Artinya kasih itu dia tidak ada batasnya. Dia melampaui segala sekat. Jadi sekat-sekat artinya orang-orang yang tidak terkenal dari sini. Kasih itu menyeluruh semua. Kalau dalam istilah sosiologi itu perilaku sosial. Perilaku sosial itu dibagi menjadi dua, in group dengan out group. Kalau in group itu orang-orang yang teridentifikasi itu orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, dan orang-orang yang membawa keuntungan, dan biasanya secara emosional itu kita sudah dekat. Bestie lah, in group itu bestie. Nah kalau out group itu kita identifikasi sebagai orang yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat seperti kita, contohnya musuh-musuh kita. Nah itu out group kalau dalam perilaku sosial itu out group. Orang-orang yang sebaliknya dari in group, kebalikannya. Jadi out group itu orang yang tidak kita kenal, orang yang membenci kita, orang yang tidak kita pernah akan mau mengasihi dia, itu kita adalah out group. Jadi out group itu orang yang tidak kita kenal, in group. Jadi contohnya in group ini kita dalam PPJ ini kita in group. Itu contohnya. Kalau out group itu dengan orang-orang, contohnya pemuda-pemuda dari luar, pemuda DKI itu kita kasih teknologi kan sebagai out group. Itu bukan dalam lingkup PPJ di sana. Itu contohnya. Nah, kalau kita melihat dalam kisah
kisah pertama. Tadi kisah pertama itu adalah perempuan dari Sirofenisia. Itu kisah pertama. Itu kisah pertama Yesus. Kita lihat bahwa Yesus ini adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Dan perempuan Sirofenisia itu adalah orang yang non Yahudi. Artinya sudah jelaskan bahwa Yesus ini dia berbeda dengan perempuan dari Sirofenisia ini. Jadi Sirofenisia ini dia outlaw. Tuhan Yesus ini intro. Seperti ini. Dilihat dari budaya yang berbeda. Jadi Yesus dia orang Yahudi, perempuan ini non Yahudi. Namun apa? Bahwa Yesus tetap mengasihi dia, memperbuat baik kepada dia. Nah itu kita coba kita lihat. Di situ tuh di kisahnya, itu kisah Yesus itu adegan ini tuh dia mempertontonkan perjumpaan kasih lintas iman dan kultural. Jadi pada akar-akaran tadi saya bilang Yahudi dan non Yahudi seperti ini. Nah, kalau teman-teman tahu itu dalam pada masa itu dalam orang-orang di Yahudi dan Yahudi, orang-orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang non Yahudi. Dengan istilah harusnya Yesus itu dia tidak boleh menolong perempuan itu karena perempuan itu bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu pada masa itu adalah orang-orang ini bangsa pilihan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah bangsa-bangsa pilihan Allah. Seperti itu. Maka ada terjadi perbedaan Ibrahim dan Lot. Nah, orang-orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang yang non Yahudi sampai mereka mengeluarkan kata orang-orang non Yahudi itu memang anjing. Kata anjing. Jadi kita jadi jelas teks itu ada anjing. Jadi orang-orang Israel, orang Yahudi itu digunakan sebagai roti. Ya, roti. Tapi yang Yesus berkata kepada anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan mendapatkannya kepada anjing. Nah, anjing itu adalah orang-orang yang Yahudi. Nah, pada saat itu Yesus pada saat itu bertemu dengan Yesus, perempuan itu dia tahu bahwa itu orang Yahudi, itu Yesus dia bisa menyembuhkan. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bermohon untuk sekiranya Tuhan bisa menyembuhkan anakku. Begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung menerima anakku saya sembuhkan. Tuhan Yesus masih menguji iman dari perempuan itu karena adanya perbedaan itu semua. Jadi Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus coba iman. Tapi apa? Perempuan itu dengan keteguhan dan dengan imannya dia maju bahwa dia bilang bahwa tidak. Dia bilang bahwa benar Tuhan, tapi anjing yang dibawa meja juga makan kemar-kemar yang dijatuhkan anak-anak. Itu tuh mengatakan bahwa walaupun ada perbedaan yang non Yahudi dan Yahudi, namun perempuan itu punya masih ada rasa dia punya rasa, dia punya iman itu kuat dia. Walaupun perbedaan ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini. Perempuan itu, Tuhan Yesus bilang pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi setan yang merasa perempuan punya anak sudah keluar. Artinya Tuhan sudah sedang. Nah, kalau dari kisah pertama ini kita lihat bahwa yang tadi saya bilang yang kasih pada masyarakat, artinya dia itu bahwa Yesus itu kasihnya itu dia bukan hanya orang-orang dalam itu, banyak orang-orang di dalam Yahudi saja. Jadi bukan bangsa pilihan Allah saja yang mau diselamatkan, tapi seluruh umat manusia itu diselamatkan. Maka kita juga harus melihat, kita harus menyadari sifat Yesus seperti itu. Jadi Yesus menolong orang itu bukan hanya orang-orang di dalam grupnya saja, tapi di luar, di orang-orang Yahudi yang dia tidak kenal sama sekali, dan dia bertemu. Dalam perjalanannya menuju ke, tadi dikatakan menuju ke Tirus, ya, menuju ke Tirus. Dia tidak kenal bahkan itu orang itu, tapi dia mampu menolong.
Artinya kasih itu melampaui sekali. Nah itu yang harus kita lihat bahwa kita sekarang bahkan contoh saya teman-teman berfisik saja, teman-teman pasti tidak akan pernah mau untuk menolong orang yang membenci. Memang benci panas sekali-sekali, memang sangat-sangat dibenci teman-teman. Pasti ada satu orang yang teman-teman sangat benci, maksudnya sangat benci, tapi dari beberapa orang-orang yang teman-teman benci pasti ada satu yang memang sangat dibenci. Coba bayangkan saja kita cek dia sama pasti tidak mau lah. Jangan kayak itu mantan itu pasti tidak mau cek. Pas mantan yang menyakitkan pasti tidak mau cek. Jadi itu pasti kasih polisi. Jadi kasih itu bukan saja kita lakukan dalam PPC contohnya, tapi kita lakukan kepada semua orang. Dimanapun kita berada, itu pasti kita alih dengan itu. Kalau saya di pos, di grup saya sama Ansar. Kalau saya di PPC, beda saya di grup cuma saya bersama, saya cuma PPC saja. Saya tidak begitu akrab sama teman-teman di remaja, teman-teman di grup saya di PPC ini. Namun kasih itu harus saya taruh kepada remaja juga, sekolah minggu. Jadi semua ini harus teman-teman kita refleksikan bersama dalam bacaan kita tersebut ini. Nah kalau dari kisah kedua, tadi kalau kisah pertama itu Tuhan Yesus sebelum dia berbuat mujizat, dia menolong, dia masih dia masih mencobai iman dari perempuan itu. Nah namun di kisah yang kedua ini Tuhan Yesus tidak langsung banyak datang langsung evaluasi, langsung sembuh gitu. Langsung orang-orang yang bisa difabel itu langsung sembuh, itu orang tuli ya. Ya, seorang yang tuli, orang dia difabel itu langsung sembuh, tidak pakai banyak kata-kata lagi. Nah ini akan berpertimbangan. Yesus melihat Tuhan mendesak dari penderitaan ini, itu tidak bisa. Makanya Yesus tidak berbanyak kata lagi, Yesus langsung berbuat seperti itu. Mempercayai kisah ini berbeda dari kisah sebelumnya. Nah yang kedua, kenapa? Yang kedua ini Yesus sengaja untuk mau memperkenalkan kasih Allah bagi bangsa lain. Jadi dalam perjalanan Yesus itu selain Yesus menyembuhkan, Yesus mau mengenalkan bahwa ini kasih Allah itu seperti ini. Jadi itu malah buat sekali. Jadi dimanapun kita berada, tanpa kita memikirkan hal-hal yang masih pikir-pikir membuat kasih, tapi membuat baik, tapi masih pikir itu langsung buat aja. Nah, kalau Tuhan juga, tapi itu kita mempertimbangkan hal-hal tertentu. Kira-kira besar. Nah ini yang mau kita lihat bagi kisah kedua ini. Jadi pada kisah kedua ini Yesus juga sengaja memperkenalkan kasih Allah kepada bangsa lain. Nah, kalau kita baca di akhir itu, Tuhan ini bilang bahwa ingat ya jangan kasih tahu orang-orang kan di akhir itu Yesus bilang, coba saya cari. Nah, ayat 36 itu Yesus berpesan kepada orang-orang supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Jadi Yesus bilang ingat ya, saya sebuah mujizat ini jangan kasih siapa, jangan bocor-bocor. Nah ini adalah alasannya. Karena kalau sampai orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus dari Yahudi tapi dia kasih nolong orang lain yang Yahudi. Artinya harusnya orang Yahudi itu naturnya membenci non-Yahudi. Namun Yesus menolong. Nah, Yesus berpesan bahwa ingat ya jangan kasih siapa. Nah itu supaya jangan ada perkara-perkara. Jadi dalam berbuat baik juga itu kita harus melihat bahwa perbuatan kita itu kiranya bisa sampai kepada orang lain, tidak membuktikan hal yang lain. Jadi kayak dari situ Yesus mengarang juga. Jadi Yesus tahu dia berbuat baik, jangan kasih tahu siapa. Kalau ada kasih tahu maka nanti hancur juga. Ada terjadi perkelahian yang besar. Jadi seperti itu.
Nah ini dua kisah ini kita mau belajar bahwa yang sudah saya katakan dengan kasih manusia itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau berbuat kasih itu dalam bentuk in-group saja, atau kita mau seperti Yesus? Pastinya mau ke Yesus dong gitu. Ya, ayo kalau mau seperti Yesus, mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus itu berbuat baik, tapi Yesus juga melihat beberapa pertimbangan. Jadi ini ada satu kasus teman-teman. Pasti kita berbuat baik, contoh pengamen lagi. Ini pengamen datang minta terus begitu. Kita mau berbuat baik, tapi rasanya gimana? Setiap hari datang makan, dia datang. Satu hari bisa 10 kali kalau kita makan di Ino, contohnya kita makan di Ino. Itu pengamen, teman pengamen yang punya laporan hari itu kan baru. Kalau kita duduk lama itu bisa datang 3 kali bisa juga. Orang yang sama bersama. Nah itu kita mau kasih, itu pasti dilema. Terima kasih. Maksudnya memang tidak ada kompetisi, tapi kita mau kasih, tapi kayak gimana gitu. Walaupun ada kompetisi, tapi kita juga mau kasih kayak gimana. Nah kalau Tuhan itu dia berbuat baik, dia pakai hikmat. Dia bukan sekedar langsung menolong perempuan tidak serofinansi itu, tapi dia menguji iman perempuan. Maka kita juga harus pakai hikmat itu. Kira-kira kita berbuat baik ini sudah benar atau tidak? Nah hikmat itu makanya kita hidup itu harus banyak kita doa banyak minta hikmat. Kalau doa hanya minta saya mau sukses, saya mendapat jodoh saja ya tidak akan mendapat gitu. Maksudnya kita terima Tuhan kan saya cuma berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, ini bakal ada dari sendiri. Maka kita berbuat baik itu pastinya akan maksudnya tidak masalah, kitanya nyaman, Tuhannya punya senang. Jadi itu yang harus kita lakukan. Maka tujuan dari penyampaian firman ini kita boleh laksanakan itu dengan berbuat baik tanpa melihat batas. Setelah itu, ayo kita meneladani sikap Yesus yang berbuat baik tanpa melihat batas. Jadi kemanapun kita berada, ingat bahwa kasih Allah yang sudah kasih kepada kita itu yang harus kita berikan kepada sesama kita. Semoga dari firman ini kita boleh belajar untuk bagaimana berbuat kasih kepada sesama dan juga kasih kita juga mengasihi Tuhan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Shalom.